Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 3 jebakan catur Mika Altal yang sangat mematikan dengan menang cukup cepat, teman-teman. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, teman-teman. Nah, di jebakan yang pertama ini saya ambil dari pertandingan Mika Altal memegang bidak putih melawan Salnikov memegang bidak hitam, di mana pertandingan ini berlangsung pada 1970, teman-teman. Dan Mika Altal mengawali pembukaan E4 dan E6, Prancis defense, dan D4, D5, dan kuda ke D2, dan kuda ke F6, dan E5, kuda F ke D7, dan gajah ke D3. Langsung menguasai petak diagonal sayap raja, teman-teman, dan C5 dan C3, kuda ke C6 untuk menambah tekanan buat pion D4, dan kuda ke F3 juga melindungi pion di petak D4, dan pion pukul pion dan pion pukul pion. F6 langsung mengajak pertukaran pion, dan di sini Mika Altal memilih kuda G5. Pengorbanan kuda, dan hitam dengan senang hati menerima pengorbanan Mika Altal, pion pukul kuda, dan menteri ke H5, skak. Dan di mana gajah terang putih sudah siap mengontrol petak G6, teman-teman. G6 menutup, dan gajah pukul pion, skak. Dan pion pukul gajah, dan beteng hitam itu gratis. Tetapi Mika Altal sudah kalah 2 perwira, teman-teman. Dan pion pukul pion, skak, dan raja ke E7, dan kuda ke C4 langsung membuka jalur gajah untuk mengancam pion G5 juga tempo skak, dan akan mendapatkan menteri, teman-teman. Dan di sini hitam menjawab dengan gajah ke H6 untuk melindungi pion, dan tetapi Mika Altal lebih memilih dengan gajah pukul pion, skak, gajah pukul gajah, dan menteri G7, skak, raja ke E8, maka kuda ke D6, skakmat, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-14. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan raja ke F8 misalnya, maka gajah pukul menteri dan pion pukul kuda, dan gajah ke C7, dan beteng G8 mengancam menteri, dan gajah ke D6, skak, kuda E7 menutup, menteri pukul gajah, beteng G7, maka gajah pukul kuda, skak, dan raja pukul gajah, dan menteri pukul beteng. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini putih berbalik unggul. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-14. Nah, di langkah yang ke-14 ini jawaban ketiga, apabila kuda ke F6 misalnya, maka gajah pukul kuda, skak, raja ke D7, dan gajah pukul menteri, kuda pukul gajah, dan kuda ke D6. Nah, teman-teman, di posisi seperti ini juga putih sudah unggul kualitas perwira menteri, dan juga 3 pion bebas di sayap raja, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah, teman-teman, di jebakan yang kedua ini saya ambil dari Mika Altal melawan tanpa nama, di mana Mika Altal mengawali pembukaan E4 dan C5, Sicilia defense, kuda ke F3, D6, dan D4, pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda ke F6, dan kuda ke C3, A6,
dan gajah G5 langsung menyerang kuda E6 dan F4. B5 untuk menyiapkan perkembangan gajah dan E5. Dan setelah pion pukul pion dan pion pukul pion, menteri ke C7, menteri ke E2, dan kuda F ke D7 dan rokade panjang, gajah B7 dan kuda pukul pion, pengorbanan satu kuda, dan pion pukul kuda dan menteri G4 mengancam pion di petak E6 dan menteri ke B6 dan benteng ke D6 mengancam menteri dan gajah pukul benteng dan menteri pukul pion sekak, raja ke F8 dan gajah ke C4. Dan jelas ancamannya skakmat teman-teman. Dan pion pukul gajah dan benteng F1 skak, kuda ke F6 menutup, maka benteng pukul kuda skak, pion pukul benteng dan gajah H6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini ataupun yang terakhir, saya ambil dari permainan Mikael Tal juga tanpa nama. Dan dimana Mikael Tal mengalami pembukaan E4, kuda ke F6, Alekhine defense E5, kuda ke D5, D4, D6 mengajak pertukaran pion, dan C4 mengancam kuda, kuda ke B6, F4 dan pion pukul pion dan pion pukul pion, gajah ke F5 dan kuda ke C3, E6 dan kuda F3, gajah ke B4 mengepin kuda, gajah D3 langsung mengajak pertukaran gajah, gajah ke G4 dan rokade pendek, C5 dan kuda ke E4 dan pion pukul pion dan D5 mengancam kuda, kuda 6 ke D7 dan kuda ke D6 skak, raja ke E7 dan kuda pukul pion pengorbanan menteri. Dan apabila pengorbanan diterima gajah pukul menteri misalnya, maka benteng pukul pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan kuda pukul pion dan menteri pukul gajah, juga masih pengorbanan menteri teman-teman. Dan apabila pengorbanan diterima juga kuda pukul menteri, maka benteng pukul pion skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah pukul pion. Dan setelah benteng pukul pion, tipe seperti ini teman-teman, hitam menyerah. Dan apabila dilanjutkan kuda pukul benteng misalnya, maka menteri pukul pion skak, raja ke F8 dan menteri pukul kuda skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah tipe seperti ini apabila dijawab dengan raja pukul kuda, maka menteri pukul pion skakmat. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.